geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel secara online dan mobile. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi seperti tersedianya komputer publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, tersedianya tenaga IT, SDM yang kompeten. Selanjutnya kita akan membahas tentang business engineering. Business engineering ini sendiri merupakan disiplin yang melibatkan penyerapan ekonomi, penyerapan konsep dan metode teknik dalam mengembangkan dan mengelola sistem bisnis yang efisien. Fokus utama dari business engineering adalah memahami, merancang, mengimplementasikan, dan memperbaiki proses bisnis agar tercapai tujuan organisasi yang optimal. Tujuan utama dari business engineering adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam operasi bisnis. Ini melibatkan pemodelan dan analisis proses bisnis yang ada, mengidentifikasi masalah dan kesempatan untuk perbaikan, serta merancang dan mengimplementasikan solusi yang lebih baik. Tujuan akhir dari business engineering adalah mencapai operasi bisnis yang lebih efisien, inovatif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan proses bisnis mereka, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan mencapai keunggulan kompetitif. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang teknologi industrial automation. Teknologi industrial automation yang meliputi kecerdasan buatan, AI, cloud computing, dan Internet of Things. Kecerdasan buatan AI merupakan kecerdasan buatan adalah bidang yang mempelajari pengembangan komputer dan sistem yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI memungkinkan mesin dan sistem untuk belajar dari data, menganalisis pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan secara otonom. Dalam konteks industri, AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, otomasi proses, analisis prediktif, pengenalan pola, dan optimasi produksi. Cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi di mana sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi disediakan melalui internet sebagai layanan dalam industri. Cloud computing memungkinkan akses mudah dan skala terhadap sumber daya komputasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan inovasi. Yang ketiga, Internet of Things. Internet of Things adalah jaringan perangkat yang terhubung satu sama lain dan dapat berkomunikasi dan bertukar data melalui internet. Perangkat Internet of Things sering dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis. Dalam konteks industri, Internet of Things digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan proses produksi, logistik, dan infrastruktur secara real-time. Lainnya, selain AI, cloud computing, dan Internet of Things, ada juga teknologi lain yang relevan dalam konteks teknologi industrial automation. Contoh lainnya yaitu Big Data Analysis, analisis data besar, augmented realitas tambahan, robotika, 3D printing, percetakan 3D, blockchain, dan lain-lainnya. Semua teknologi ini berkontribusi pada otomatisasi dan pengembangan sistem yang cerdas dan dalam berbagai aspek. Dalam industri, penggunaan teknologi industrial otonom seperti AI, cloud computing, dan lain memberikan manfaat signifikan. Mereka memungkinkan perusahaan meningkatkan
meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mempercepat inovasi, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Pengembangan selanjutnya yaitu Smart City Innovation dengan pengembangan bisnis engineering dan teknologi industrial automation. Pengembangan teknologi telah mengubah wajah-wajah kota di seluruh dunia. Konsep Smart City atau kota pintar telah menjadi tren yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Smart City merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang cerdas untuk meningkatkan kehidupan warga, efisiensi operasional, dan keberlanjutan di dalam kota. Dalam era digital ini, peran teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, cloud computing, dan Internet of Things sangat penting dalam mengembangkan kota-kota pintar yang inovatif. Selalu ada aspek kunci untuk mengembangkan smart city adalah business engineering. Business engineering melibatkan penggunaan konsep dan metode teknik yang mengembangkan dan mengelola sistem bisnis yang efisien. Dalam konteks smart city, business engineering digunakan untuk menerapkan solusi teknologi yang cerdas secara terintegrasi dalam berbagai aspek kota, seperti transportasi, energi, lingkungan, dan layanan publik. Dengan menggunakan pendekatan ini, kota dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Salah satu teknologi yang memainkan peran utama dalam smart city adalah kecerdasan buatan atau AI. AI memungkinkan kota untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Dengan AI, kota dapat mengoptimalkan pengolahan lalu lintas, mengatur pencahayaan jalan yang cerdas, memantau dan mengelola polusi udara, dan mengoptimalkan penggunaan energi. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan kota melalui sistem pemantauan video yang cerdas dan pengenalan pola perilaku yang mencurigakan. Pengembangan smart city dan menggunakan pendekatan business engineering dan teknologi seperti AI, cloud computing, dan Internet of Things memberikan manfaat yang signifikan. Peningkatan efisiensi operasional dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas hidup warga. Kota yang lebih pintar juga dapat menghadapi tantangan seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan keberlanjutan lingkungan dengan lebih baik. Sekian video dari saya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham mengenai Smart City, indikator Smart City, dan juga tentang business engineering dan teknologi industrial automation. Semoga video ini dapat menambah manfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.